Oke, gimana udah muncul? Udah. Eh, Oke, jadi lanjutan dari materi kemarin kita akan belajarin dulu potensial dan energi potensial. Potensial dan energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Kita mulai dari yang pertama dulu, potensial listrik. Potensial listrik itu simbolnya V, volt. Oke. Nah, beda halnya dengan gaya dan medan. Gaya listrik dan medan listrik kan vektor. Kalau potensial listrik itu besaran skalar. Artinya apa? Nggak ada arah. Besaran skalar tuh bukan berarti nggak punya minus ya. Bisa aja minus, tapi nggak punya arah. Kan kalau di vektor kan minus itu, misalkan minus ada belakangnya i, berarti dia ke kiri kan. Kalau ini minus aja nggak ada IJ-kannya. Oke? Jadi bisa minus bisa, tapi nggak ada arahnya aja. Kita mulai dengan yang namanya rumus dasar. Oke, rumus dasar untuk mencari potensial listrik itu adalah seperti ini. Potensial A dikurangin potensial B sama dengan minus integral dari B sampai A, dia pakainya E, medan listrik, dot dr. Ini rumus dasar untuk mencari potensial listrik. Sebelumnya saya harus jelasin dulu apa itu VA, apa itu VB. Oke. Nah, jadi VA itu apa sih? VA itu potensial yang dicari. Kita mau cari potensial di mana? Potensial di titik A, yaitu potensial yang dicari. Sedangkan VB itu berarti potensial yang diketahui. Potensial di titik B. Ini adalah potensial yang diketahui. Atau nama lainnya adalah acuan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita menghitung potensial itu harus ada acuannya. Kalau di soal nggak ada gimana, Vito? Kalau di soal tidak dikasih tahu di mana acuan atau pembanding atau yang diketahuinya, kita tinggal gunakan saja acuan umum. Apa itu acuan umumnya, Vito? Acuan umumnya itu adalah potensial pada jarak yang sangat jauh, nilainya mendekati nol. Ini acuan yang kita pakai. Kalau di soal tidak ada acuan umum. Kalau ada ya pakai acuannya. Kalau tidak ada ya harus pakai acuan umum. Nah, kita ambil contoh kasus muatan titik. Kasus muatan titik. Muatan titik. Saya mau mencari potensial di titik R, tapi saya nggak punya pembanding. Maka saya bandingkan dengan theta hingga. Sama dengan apa rumusnya? Min integral. Lihat, batas bawahnya itu B kan? Atasnya A. Berarti theta hingga sampai R, medan listriknya diintegralkan terhadap dr. Masih ingat kan Vito kemarin? Untuk kasus muatan titik, medan listrik itu adalah K Q dibagi R kuadrat. Karena kita tahu Vita hingga itu nol, maka kita dapatnya VR aja. Maka sama aja min integral dari ta hingga sampai R, masukin K Q dibagi R kuadrat
dr. Keluarkan yang bisa kita keluarkan, Vito. Karena diintegralkan terhadap R, maka min kaki keluar. Integral 1/R kuadrat minus 1/R. Batasnya dari tak hingga sampai R. Sehingga kita akan dapat VR sama dengan min kali min plus. Kaki dalam kurung batas atas dikurangin batas bawah. Karena kita tahu seperti hingga itu nol, sehingga kita akan punya VR-nya sama dengan kaki dibagi dengan R. Udah, ini adalah rumus untuk potensial pada muatan titik. Kalau kita tidak dikasih tahu di mana letak pembandingnya atau potensial yang diketahui. Coba lihat soal yang kemarin deh. Kita kan kemarin pernah ngerjain soal ini ya. Saya copy aja deh ya, biar gampang. Kita pernah kerja soal ini kan? Oke, kita copy aja. Oh, ini nggak bisa di copy ya. Oke. Berarti Q1, Q2, Q3 pengamatnya sini ya. Oke. Kita coba gambarin soalnya deh. Contoh. Misalkan kita punya soal tadi sama kayak kemarin aja deh soalnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemarin itu soalnya mana ya? Oh, ini. 4,3, 1234, 4,123. Ada muatan Q1. Oke. Kemudian 10,3 ada Q2. 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada muatan Q2. Kemudian 8,10, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,10 ada muatan Q3. Kemudian pengamatnya di mana kemarin? Pengamatnya di 6,1, 6,5 ya. 6,6 ya. 6,5 deh. 6,5. Berarti 6,5 ini 5. 6, 6 sini. Maka di sini letak titik pengamatnya. Titik P. Titik P nggak ada muatan ya. Kita kemarin udah kasih juga informasi kalau Q1 itu 1 mikro, Q2-nya adalah negatif 2 mikro, dan Q3-nya itu adalah 3 mikro. Kalau kemarin kita mencari apa? Medan listrik di titik P kan. Sekarang saya mau tanya adalah potensial listrik di titik P. Nah, coba perhatikan. Di sekitar titik P itu ada 3 muatan pengganggu, yaitu ini belum muatan satu, muatan dua, sama muatan tiga. Maka secara matematik dia adalah VP akibat muatan satu ditambah VP akibat muatan dua ditambah VP akibat muatan tiga. Karena potensial listrik itu adalah besaran skalar, langsung kita jumlahin aja kaki per R. Berarti sama aja K Q1 per jarak P dengan satu, K Q2 dibagi jarak P dengan 2, K Q3 dibagi jarak P dengan 3. K-nya boleh kita keluarkan. 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya 10 pangkat min 6
dibagi. Berapa jarak dari P ke satu? Oke, kalau kita lihat ini 2. Berarti jaraknya adalah 2 akar 2 ya. Berarti 2 akar 2 ditambah Q2-nya min 2, 10 pangkat min 6 dibagi. Jaraknya berapa? Jaraknya ini 4, ini 2. Berarti 16 akar 20 ya. Akar 20 ditambah 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. Jaraknya ini 4, ini 3. Jaraknya 5 berarti ya. Jaraknya 5. Udah, langsung hitung aja. Nggak perlu pakai arah-arah. Bla, 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 bla. Satuannya volt. Ngerti nggak, Vito? Paham? Paham, Bang? Paham, Vito? Ngerti? Iya, Ya, jadi nggak perlu kita urai kayak tadi. Kan kalau dulu kan kita urai ya. EP1 itu vektornya gimana, baru kita jumlahkan setelah jadi IJ. Kalau sekarang nggak perlu, karena dia skalar. Paham? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana kalau kasusnya adalah muatan titik, Vito? Muatan kontinu. Bagaimana kalau kasusnya adalah muatan kontinu? Kasusnya muatan kontinu. Kalau kasusnya muatan kontinu, ya kita menggunakan medan listrik yang didapatkan dari hukum Gauss. Menggunakan medan listrik yang didapatkan dari hukum Gauss. Karena kita tahu kan, hukum Gauss itu dipakai buat mencari medan listrik pada muatan kontinu. Kita kemarin udah belajar hukum Gauss lumayan banyak nih. Saya ambil satu contoh soal deh. Misalkan saya ambil contohnya yang ini deh. Kulit bola bermuatan dan muatan titik ya. Ini kita ambil contohnya itu deh. Ini kita ambil ya. Jadi bukan berarti harus itu ya. Contoh tuh boleh yang mana aja. Oke, contohnya kita ambil yang kasus yang kita kemarin udah kerjain. Kulit bola bermuatan ditambah muatan titik. Oke, bayang. Kan kita tahu ya ini ada kulit bola. Oke, dengan jari-jari adalah R. Tepat di tengah-tengahnya saya kasih min 2 ki. Muatan titik min 2 ki. Dan di kulitnya saya kasih plus 3 ki. Gitu ya. Nah, kita kan sebelum udah belajar hukum Gauss ya. Dari hukum Gauss, kita sudah mendapatkan E-nya. Nanti kalau di ujian, dapat dari mana hukum Gaussnya? Ya cari sendiri. Ngerti ya? Jangan berharap udah dapat hukum Gauss, hukum Gaussnya dari kasih tahu. Enggak. Hukum Gaussnya itu cari sendiri. Paham? Ngerti? Vito? iya. Ya, jadi nanti kalau di ujian, ya hukum Gaussnya kita cari sendiri. Nggak bisa. Oh ini kan belum dapat hukum Gaussnya. Jadi cari hukum Gauss dulu. Nah, kita tahu kan dari hukum Gauss ya, medan listriknya itu ada dua. Yang pertama, untuk kasus 0 sampai R. Berarti dia di dalam ya. Di dalam itu, E-nya itu tadi berapa kemarin? E-nya itu adalah min 2 Ki per 4 Pi epsilon 0 R kuadrat. Min 2 Ki dibagi 4 Pi epsilon 0 R kuadrat. R topi arahnya. Kemudian untuk R lebih besar dari R, kita dapat E-nya itu adalah, kalau nggak salah, Ki dibagi 4 V. Nah, ini kita dapat sebelumnya ya, bukan dikasih tahu soal ya. Jadi jangan berharap ini dikasih tahu soal, nggak mungkin. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa potensialnya?
potensial listriknya di yang pertama di dalam 0 sampai R. Ini artinya di dalam bola itu. Yang kedua adalah dari R sampai infinite. Ini artinya di luar. Lihat deh Vito, di soal ini ada nggak informasi memberitahukan acuan potensialnya di mana? Ada nggak dia nggak tahu. Potensial pada jarak sekian 1 volt atau berapa volt? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu apa? Kita gunakan acuan umum. Paham? Gunakan acuan umum. Yaitu apa? V ditambah hingga nilainya sama dengan nol. Oke? Jadi kalau di soal tidak ada informasinya tentang apa? Tentang potensial pembandingnya, potensial yang diketahuinya, kita gunakan acuan umum kita hingga. Nah, Vito, kalau ngerjain potensial itu, kerjakanlah potensial dari daerah yang lebih dekat dengan acuan. Karena acuan kita di Tahingga, Tahingga itu lebih dekat ke dalam atau lebih dekat keluar kulit. Keluar. Maka dari itu, kalau kita pakai acuan Tahingga, saran saya kita kerjakan yang luarnya dulu, Bang. Ngerti, Vito? Karena lebih dekat dengan Ya. pembanding. Mana rumusnya, Vito? Pakai rumus dasar yang tadi. Jangan pakai rumus yang ini buat kotak titik ya. Pakai rumus dasar. VA min VB. Paham? Nah, masukin deh, Vito. VA itu kan yang dicari. Yang dicari itu selalu R kecil. Dikurangin acuan yang kita punya. Vita hingga. Sama dengan min integral dari tahingga sampai R. E-nya masukin E yang luar. Ngerti, Vito? Paham? Vita hingga Paham. 0. Tinggal VR aja. Min integral dari tahingga sampai R. Masukin E yang luar. Q dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat. Q dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat dr. Oke? Keluarkan yang bisa dikeluarin gitu. Karena yang diintegralkan terhadap R, maka semuanya keluar kecuali R kan. 4pi epsilon 0. Integral 1 per R kuadrat itu adalah negatif 1 per R. Batasnya jangan lupa sehingga sampai R. Maka kita akan punya VR-nya sama dengan Q dibagi 4pi epsilon 0 dalam kurung 1 per R minus 1 per tahingga. Sepertahingga kan nggak ada ya. Maka kita punya apa? VR-nya menjadi Q dibagi 4pi epsilon 0 R. Paham, Vito? Ngerti? Ngerti, Bang? Ini fungsi. Kenapa ini fungsi? Tahu nggak? Karena dia masih R kecil. Ini namanya fungsi. Nah, setelah kita tahu fungsi, kita cari. Gimana kalau R kecilnya kita ganti jadi R besar? Maka jadinya V R besar. Q dibagi 4pi epsilon 0 R besar. Ini namanya nilai. Nilai itu sama aja kayak acuan baru. Berarti sekarang Vito punya dua acuan kan? Ya nggak sih? Yaitu acuan di Tahingga sama dengan 0 dan acuan barunya di R besar sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R besar. Nah, sekarang kita masuk yang dalamnya, Vito. Itu dari 0 sampai R besar. Sama caranya. Yang dicari adalah VR kecil dikurang acuan. Acuannya pakai yang mana, Vito? Pakai yang R besar atau pakai yang Tahingga, Vito?
R besar. Betul, karena dia lihat range-nya. Sehingga nggak masuk range kan? Ya nggak? Yang masuk range adalah Iya. R besar. Maka pakai acuan yang baru kita dapat tadi. Acuannya VR besar. Min integral R besar. R, berarti E-nya itu E yang dalam ya. Oke, VR kita nggak tahu, Vito. VR besar yang tadi kita dapat. Nih, masukin bukan nol ya. Q dibagi 4pi epsilon nol R besar min integral R besar sampai R kecil. Masukin E yang dalamnya, Vito. Yaitu min 2Q bla 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 itu ya, masukinnya. Min 2Q dibagi 4pi epsilon nol R kuadrat dr. Oke, kita integralkan dulu, Vito. Berarti VR dikurangin Q per 4pi epsilon nol R. Min kali min jadi plus ya. 2Q dibagi 4pi epsilon nol. Tapi integral seper R kuadrat minus. Batasnya R. R. Oke, berarti 2Q dibagi 4pi epsilon nol min 1/R jadi plus ya. 1/R besar. Oke. Batas atas kurang batas bawah. Maka kita punya 2Q dibagi 4pi epsilon nol R dikurangin 2Q dibagi 4pi epsilon nol R kecil. Ini masih VR dikurangin Q per 4pi epsilon nol R. Pindah ruas, Vito. Maka VR-nya sama dengan 2Q dibagi 4pi epsilon nol R dikurang 2Q dibagi 4pi epsilon nol R ditambah Q dibagi 4pi epsilon nol R. Maka kita akan dapat VR-nya sama dengan 3Q dibagi 4pi epsilon nol R dikurang 2Q dibagi 4pi epsilon nol R kecil. Ngerti, Vito? Paham? Paham, Oke, Bang? jadi kalau kita ngerjain potensial yang kasusnya adalah muatan eh, muatan kontinu, maka kita butuh informasi medan listriknya dengan menggunakan hukum Gauss. Kalau E-nya belum ada, maka E-nya dicari dulu pakai hukum Gauss. Paham, Vito? Oke. Paham, Bang. Paham ya? Oke, lanjut, Vito. Tadi potensial, sekarang masuk ke namanya energi potensial listrik. Energi potensial listrik atau disingkatnya EP atau di buku singkatnya U. Oke, sama. Energi potensial listrik EP atau U itu juga skalar. Artinya apa? Tidak ada arahnya. Nah, rumus dasarnya gimana? Rumus dasarnya mirip kayak rumus dasarnya si siapa tadi? V. UA dikurangin dengan UB sama dengan minus integral dari B sampai A, dia pakainya F, tapi F diturunkan, diintegralkan terhadapnya. Oke, sama kayak tadi. Oke, kita identifikasi dulu ya. Apa itu UA, apa itu UB. Sama, UA di sini artinya energi potensial di titik A yang dicari. Energi potensial di titik A. Atau
yang dicari. Yang dicari. UB itu adalah energi potensial di titik B, atau dengan kata lain yang diketahui, atau disebut juga acuan. Artinya sama kayak tadi, Vito. Kalau kita disuruh minta mencari energi potensial U, ya kita harus tahu acuannya di mana. Kalau tidak ada acuan, maka kita bisa gunakan acuan umum. Apa itu acuan umumnya? Yaitu energi potensial di posisi tak hingga nilainya mendekati nol. Sama kayak tadi. Paham Vito? Ngerti ya? Ngerti, Oke. Bang. Nah, kita ambil kasus muatan titik. Muatan titik. Kita mau mencari energi potensial pada titik R. Tapi kita nggak punya pembanding, Vito. Maka kita gunakan energi potensial pada tak hingga. Berarti min integral dari tak hingga sampai R F dot dr. Karena kita tahu U tak hingga itu nol, saya dapatlah UR sama dengan min integral dari tak hingga sampai R. Masih ingat kan gaya kolom untuk motor titik? K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. dr. Maka kita punya UR sama dengan yang konstanta boleh keluar. K, Q1, Q2. Integral 1 per R kuadrat minus 1 per R. Batasnya dari tak hingga sampai R. Maka kita akan dapat UR-nya sama dengan K, Q1, Q2, batas atas 1 per R dikurangin batas bawah. Oke, sepertiga kan nggak ada ya. Nah, jadi kita punya kesimpulan. Energi potensial pada jarak atau posisi R tidak lain adalah K, Q1, Q2 dibagi dengan R. Oke, paham? Ngerti ya? Nah, itu ini. Soalnya sama deh kayak tadi. Kita mau ngerjain soal yang sama deh. Ini juga skalar, Vito. Jadi enak kalau skalar tuh kita nggak perlu mikirin vektornya. Cukup kita kerjain aja kalau skalar. Oke. Oke, kayak gini ya. Nah, kalau sekarang titik P saya hilangin deh karena kita nggak butuh titik P. Ini hapus semua. Titik P nggak perlu kita lihat karena P kan nggak ada muatannya ya. Oke. Nah, misalkan kita punya soal seperti ini. Pertanyaannya adalah berapa sih energi potensial sistem, atau dengan kata lain energi potensial totalnya. Ya udah, berarti sama aja apa? U 1/2 ditambah U 1/3 ditambah U 2/3. Jadi kita pasangkan semuanya aja. Nah, ya kan? Karena dia skalar, maka K, Q1, Q2 dibagi jarak 1, 2 ditambah K, Q1, Q3 dibagi jarak 1, 3
ditambah K, Q2, Q3 dibagi jarak 2, 3. Tinggal hitung aja masukin angkanya ya. Ini satuannya adalah Joule. Ngerti? Paham? Paham ya? Iya. Oke, bentar. Ini suara saya kan. Jadi, ternyata energi potensial sama potensial listrik itu ada hubungannya. Hubungan antara V dan U. Apa hubungan V sama U? Hubungannya adalah U itu tidak lain adalah Q dikalikan dengan V. Ini hubungannya. U itu adalah Q kali V. U itu adalah energi potensial listrik, sedangkan V adalah potensial listrik. Q-nya apa? Q ini disebutnya sebagai muatan uji. Apa itu muatan uji? Ingat nggak? Muatan yang diletakkan tepat di titik pengamatan. Oke. Nah, ini namanya listrik statis. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, Vito. Nah, kita masuk ke materi alat listriknya. Namanya adalah kapasitor. Kapasitor itu, tahu nggak, Vito? Alat untuk apa sih kapasitor? Menyimpan muatan listrik ya. Betul. Jadi ini adalah alat untuk menyimpan muatan listrik. Alat untuk menyimpan muatan listrik. Oke, kapasitor. Rumus dasarnya sederhana banget. Rumus dasar dari kapasitor itu adalah ini. C sama dengan Q dibagi dengan delta V. C itu disebutnya kapasitansi. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi listrik. Q adalah muatan yang disimpan pada kapasitor, sedangkan delta V adalah perbedaan potensial pada kasus kapasitor. Nah, kapasitor tuh sebenarnya ada banyak jenisnya. Jenis jenis-jenis pada kasus kapasitor. Sebenarnya ada banyak, tapi yang paling sering kita bahas jenis pertama. Namanya adalah kapasitor plat sejajar. Sebenarnya ada lagi namanya kapasitor tabung atau kapasitor bola. Yang paling sering dibahas di soal adalah kasus plat sejajar. Nah, kapasitor ini terdiri dari dua buah plat sejajar yang luasnya sangat luas bila dibandingkan dengan jarak antar platnya. Jadi ada dua buah plat kayak gini. Bayang ya, ada dua buah plat. Nah, kedua plat ini yang satu dikasih muatan positif, yang satu dikasih muatan negatif. Yang ini kerapatannya plus sigma, yang ini min sigma. Dan mereka terpisah sejauh D. Kalau ini letaknya 0, ini letaknya D. Oke? Nah, karena ini muatan positif, pasti medan listriknya itu ke sini kan. Dari plus ke min. Nah, kalau kita pakai hukum Gauss, dengan menggunakan hukum Gauss, kita akan dapatkan bahwa medan listrik
yang disebabkan oleh dua buah kapasitor akan sama kayak sigma dibagi epsilon nol. Sigma itu apa? Sigma itu adalah muatan per satuan luas. Oke, ini didapat dari hukum Gauss ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui delta V-nya. Karena potensial yang nol itu lebih besar, maka delta V-nya itu adalah potensial yang besar dikurangin potensial yang lebih kecil, yang lebih minus. Tadi apa rumusnya? Min integral dari batas bawah, batas atas, E dot dr atau dx ya. Maka kita akan dapat delta V-nya sama dengan min integral dari D sampai nol, masukin E-nya, Q per A epsilon nol. Q per A epsilon nol. Karena dia hanya berubah terhadap sumbu X, maka dr-nya menjadi dx. Ya, tidak ada variabel X kan, maka semuanya boleh keluar. Minus Q dibagi A epsilon nol. Integral dx kan X. Masukin batasnya dari D sampai nol. Maka kita akan dapat delta V-nya sama dengan min Q dibagi A epsilon nol dalam kurung nol min D. Oke, karena nol min D kan min D ya, maka dapatlah delta V-nya itu adalah Q dibagi A epsilon nol dikalikan D. Inilah beda potensial pada kasus kapasitor plat sejajar. Nah, kalau kita perhatikan, jadi kan kita tahu ya, medan listriknya adalah Q per A epsilon nol. Sedangkan delta V-nya adalah Q per A epsilon nol dikali D. Maka tidak lain delta V-nya sama dengan E dikalikan D. E itu adalah medan listriknya, D-nya adalah jarak antar platnya. Nah, setelah kita tahu medan listriknya, kita bisa mengetahui berapa kapasitansinya. Menghitung kapasitansi. Tadi C rumusnya apa? C itu rumusnya adalah I dibagi dengan delta V. Ya udah, I dibagi delta V-nya ini kan, Q dibagi A epsilon nol dibagi D. Q dibagi A epsilon nol dikali D. Kita bisa coret Q-nya. Sehingga kita akan dapat kapasitansi untuk kapasitor kelas sejajar adalah A epsilon nol dibagi D. Ini yang harus diingat. Oke. Nah, untuk kapasitor yang jenis lain, yaitu kapasitor tabung atau kapasitor bola, secara konsep sama, cuman berbeda bentuknya. Karena bentuknya berbeda, pasti medan listriknya juga beda. Oke, nanti tapi itu jarang sih keluar. Tapi kalaupun keluar, harusnya bisa dikerjain. Oke, nah itu cara kita mencari kapasitansi pada kapasitor. Nah, yang kedua, kita bahas yang namanya susunan kapasitor. Susunan kapasitor. Secara umum, kapasitor itu dapat disusun menjadi dua. Yang pertama namanya adalah susunan seri. Seperti ini. Kita bisa rakit dia jadi susunan seri. Bayangkan kita punya dua buah kapasitor. Ini C1, ini C2. Kita bisa ubah ini menjadi satu buah kapasitor pengganti. Namanya CS.
Nah, gimana menghubungkannya? Kita harus ingat, rangkaian seri yang sama itu adalah arusnya sama. Arus itu apa sih? Arus itu adalah muatan yang mengalir. Kalau arusnya sama, maka muatan yang ada di satu harusnya sama juga dong dengan di dua, dengan di seri. Tapi kalau seri itu tegangannya dijumlahin. Delta V1 ditambah delta V2 sama dengan delta V seri. Jadi kita tahu kalau di seri itu, kalau tadi C itu adalah Q per delta V. Maka delta V itu adalah Q per C. Berarti kalau kita masukkan ke sini, kita akan punya Q1 dibagi C1 ditambah Q2 dibagi C2 sama dengan Q seri dibagi C seri. Karena pada rangkaian seri Q-nya sama, kita coret. Berarti kita punya kesimpulan satu dibagi C seri nilainya sama dengan satu per C1 ditambah satu per C2. Kotakin. Jadi kalau seri itu C-nya itu tinggal diseper. Yang kedua, yang kedua itu namanya susunan paralel. Oke. Nah, yang kedua namanya adalah susunan paralel. Oke, seperti ini. Ini C1, ini C2. Nah, kita bisa mengubah ini menjadi satu buah C pengganti. Namanya adalah CP. Nah, gimana cara ngolahnya? Kita harus tahu yang namanya susunan paralel itu ciri utamanya adalah delta V-nya sama, tegangannya sama. Dengan kata lain, delta V pada kapasitor satu, bentar ya, harus sama dengan delta V. Pada kapasitor 2 harus sama dengan delta V pada kapasitor paralel. Tapi kalau rangkaian paralel itu arusnya terbagi. Berarti muatannya juga terbagi. Berarti Q1 ditambah Q2 harus sama dengan Q paralel. Nah, karena kita tahu hubungan antara Q sama C itu kan kayak gini. C itu adalah Q per V. Maka Q adalah C kali delta V. Kalau kita masukkan ke sini, kita akan punya C1 dikalikan dengan delta V1 ditambah C2 dikalikan dengan delta V2 sama dengan C paralel dikalikan dengan delta V paralel. Karena delta V-nya sama, kita coret. Berarti kita punya kesimpulan C paralel itu tidak lain adalah C1 ditambah dengan C2. Nah, jangan sampai ketukar dengan resistor. Kalau resistor dia dibalik. Paralel itu yang diseper, seri yang ditambahin. Kalau kapasitor, justru kalau seri itu dia diseper. Kalau paralel ditambahin. Paham, Vito? Ngerti? Ngerti, Paham? Bang. Oke. Kemudian, tadi kan kita tahu ya, Vito, kalau
Kapasitor itu kan buat nyimpen energi listrik atau potensi listrik kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah rumusnya apa nih? Oke, energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan pada kapasitor. Simbolnya U atau kadang di buku-buku tertentu UC. Sederhana aja, tinggal setengah C dikali dengan delta V kuadrat. Karena ini adalah energi, satuannya joule. Bisa nggak ini dimodifikasi? Bisa. Tadi kan kita tahu ya, kalau C itu adalah Q per V ya. Berarti Q dibagi dengan delta V. Dikalikan delta V kuadrat. Maka sama aja setengah Q dikali delta V. Atau bisa aja yang kita ganti adalah delta V-nya. Setengah C. Delta V itu kan Q per C ya. Berarti ini Q per C kuadrat. Sama aja setengah Q kuadrat dibagi C. Oke? Nah, mau pakai yang mana? Terserah. Terserah tuh maksudnya adalah tergantung informasi yang ada di soal tuh apa. Kalau adanya eh, kalau adanya C sama delta V ya pakai setengah C delta V kuadrat. Kalau adanya Q sama delta V tinggal pakai setengah Q delta V. Kalau adanya C sama Q tinggal pakai setengah Q kuadrat per C. Tinggal pakai yang diketahuinya apa. Nah, nextnya. Sekarang kita akan bahas yang namanya ini. Bahan dielektrik. Pernah dengar nggak di kelas, Vito? Bahan dielektrik. Pernah Apa itu? Bahan kayak kayak gimana? bahan yang diselipin di antara Hmm? kapasitor gitu Hmm? Untuk apa diselipin? untuk eh, apa ya? Apa ya? Betul, dia jenisnya isolator. Bahan isolator yang disisipkan pada rongga di kapasitor. Nah, buat apa nyisipin memasukkan bahan di elektrik ke kapasitor? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitansi. Ini supaya nilai C-nya lebih besar. Itu tujuannya. Artinya dengan ukuran yang sama, tapi nilai C-nya, kemampuan dia menyimpannya lebih besar. Makanya kita masukkan bahan di elektrik. Kok bisa sih kita kan kayak gini ya? Kan awalnya kan kayak gini. Nih, ini kan kayak gini ya. Oke. Yang satu muatan positif, satu muatan negatif. Ini kan kosong nih. Tanpa adanya bahan di elektrik tuh, sebenarnya dia udah ada medan listrik kan. Medan listrik yang disebabkan oleh plat yang tadi. Dan tanpa adanya bahan di elektrik, dia udah punya C. Udah bisa nyimpan. C-nya itu adalah, tadi apa kalau ini? A epsilon nol dibagi D ya. Betul ya? C-nya. Nah, coba cek dulu ya. Saya lupa juga. Kalau ya, betul kan? Jadi tanpa adanya bahan di elektrik pun, kita sudah bisa, kapasitor udah bisa menyimpan muatan listriknya. Udah ada C-nya. Nah, sekarang bayangkan, kalau kapasitor ini yang kosong tengahnya itu, kita ke, isikan di dalamnya itu bahan di elektrik. Jadi saya isikan nih,
Di sini saya isikan bahan dielektrik. Oke, diisikan bahan dielektrik. Nah, ketika diisi bahan dielektrik, bentar ya. Nah, ketika kita isikan bahan dielektrik, maka muatan-muatan yang ada di dalam bahan dielektrik akan kumpul. Muatan minus akan mendekati kutub positif dari kapasitor. Ketarikan. Muatan positif akan mendekati kutub negatif kapasitor. Sehingga apa? Sehingga terjadi lagi medan listriknya. Terjadi medan listrik yang baru, yaitu medan listrik karena adanya bahan dielektrik. Berarti medan listrik totalnya untuk kapasitor ada bahan dielektrik adalah gabungan dari medan listrik karena plat ditambah medan listrik karena bahan dielektrik. Berarti medan listriknya nambah besar atau nambah kecil atau sama dengan. Eh, Tergantung bahan dielektriknya ya. Maksudnya, Atau udah pasti nambah besar lah. kenapa nambah besar? Karena E-nya Eh, 2 gitu. iya. Coba perhatikan deh. Lihat dari gambar yang saya bikin. Oh, plus minus ya. Enggak lihat dari gambar yang saya bikin. Medan listrik karena plat yang warna biru kan. Arahnya kemana? Iya, ke kanan, Kanan. Medan listrik karena bahan dielektrik yang warna merah. Arahnya kemana? ke kiri. Berarti totalnya nambah besar atau nambah kecil? Oh, nol. Nggak butuh nol. Kan kita nggak tahu besar, besar kecil kan. Yang pasti ini nambah kecil dong. Nggak sih? Kan awalnya dia cuma punya Oh, ya, E plat saling. kan. Jadi apa? E-nya Iya, mengecil. Kita saling nggak tahu nol mengurangi. apa enggak. Iya. E-nya mengecil. Kalau E-nya mengecil, konsekuensinya adalah delta V-nya juga mengecil. Karena delta V kan integral dari E kan. Kalau delta V mengecil, maka kapasitansinya membesar. Kan tadi apa rumusnya? C per delta V kan. Ketika delta V-nya mengecil, maka C-nya akan membesar. Sehingga kapasitansi C kalau sudah diisi bahan di elektrik akan sama kayak A, epsilonnya di epsilon R dibagi D. Epsilon R itu apa? Epsilon R itu adalah permitivitas bahannya. Permitivitas bahan dielektrik yang dimasukkan ke dalam rongga. Nah, epsilon R itu akan sama kayak nilai konstanta dielektrik dikali epsilon nol. Dengan kata lain, C akibat bahan dielektrik itu sama dengan A epsilon nol dikali K dibagi D. Artinya, C bahan dielektrik itu akan sama kayak konstanta bahan dielektrik dikali C mula-mula kalau tidak ada bahan dielektrik. Jadi K-nya itu adalah konstanta bahan dielektrik. Konstanta bahan dielektrik. Jadi makanya tujuannya dikasih bahan dielektrik adalah meningkatkan nilai kapasitansi. Sehingga nilai C-nya, nilai C-nya itu lebih besar. Gitu. Paham? Ngerti? Paham?
Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mengerti tentang bahan dielektrik, kita akan masuk ke yang namanya ini, susunan bahan dielektrik. Oke. Yang pertama, namanya adalah susunan seri. Itu yang kayak gimana sih? Ini tuh apabila bahan dielektriknya membagi jarak antar plat. Contoh, misalkan saya punya kapasitor kayak gini. Oke, kayak gini ya. Ini jarak antar platnya adalah D. Luas areanya adalah A. Ini ruang kosong. Ruang kosongnya ini saya isi sama bahan dieelektrik. Yang pertama saya isi dengan bahan dieelektrik yang warna hijau. Dengan konstantanya adalah K1. Yang sisanya saya isi dengan bahan dieelektrik yang warna merah. Dengan konstantanya adalah K2. Lihat, dalam satu rongga saya masukkan ke dalamnya dua bahan dieelektrik yang berbeda nilai konstantanya. Berarti jenis bahannya beda. Tidak sama. Anggaplah bahan yang hijau itu setengah dari D, bahan yang merah juga setengah D. Nggak harus setengah-setengah sih ya, ini cuma contoh aja. Oke? Nah, ini itu tuh sama aja kita kalau ngelihatnya itu seolah-olah kayak ada dua buah kapasitor yang disusun secara seri. Yang satu isinya adalah isinya yang hijau, K1, dan yang satu lagi isinya bahannya adalah bahan merah, K2. Dan mereka jaraknya setengah D. Ini C1, ini C2. Oke? Dari sini kita tahu C1 itu adalah A epsilon R1 dibagi setengah D. Atau 2 kali A epsilon 0 K1 dibagi T. Dengan cara yang sama, C2 itu adalah A epsilon R2 dibagi setengah D atau 2 kali A epsilon 0 K2 dibagi T. Kalau Vito disuruh mencari berapa sih nilai kapasitansi total dari soal ini, kita gunakan seri 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Paham itu? Ngerti? Iya, Bang. Oke. Ini namanya susunan seri Vito. Yang kedua, namanya adalah susunan paralel. Apa itu? Apabila bahan dielektriknya membagi luas platnya. Kalau tadi kan bahan dielektriknya membagi jarak antar plat. Kalau sekarang membagi luas platnya. Misal, saya punya kapasitor kayak gini.
Ini luas platnya A ya. Jarak antar platnya adalah D. Rongganya sudah terlihat. Nah, saya isi dengan bahan dielektrik yang warna merah. Misalkan segini. Sampai ke belakang ya, Vito. Isinya. Bayang? Oke. Ini dengan Ya. konstanta K1. Kemudian sisanya saya isi dengan bahan dielektrik yang warna kuning. Dengan konstanta K2. Misalkan si yang merah ini dia mengisi sebanyak 2/3 A. Misalkan. Berarti yang kuning sisanya dong sepertiga A doang ya nggak sih? Nah, ini sama aja kalau Vito ngelihatnya seperti ini. Jadi kayak ada dua buah kapasitor Vito. Yang ini diisi dengan bahan dielektrik yang warna merah, C1, dan yang satunya lagi diisi dengan bahan dielektrik yang warna kuning, C2. Oke, di mana nilai C1-nya itu adalah dia hanya 2/3 A ya. 2/3 A epsilon R1 dibagi D. Sama aja 2A epsilon 0 K1/3D. Dan si C2-nya itu adalah 1/3 A epsilon R2 dibagi D atau sama aja A epsilon 0 K2 dibagi 3D. Maka kalau Vito disuruh mencari berapa sih kapasitansi dari kapasitor yang sebelah kiri, sama aja Vito mencari C totalnya. Berarti C totalnya adalah C paralel. Itu tinggal dijumlahin aja. C1 ditambah dengan C2. Paham, Vito? Ngerti? Paham. Paham? Paham ya? Iya. Oke. Nah, kalau paham, kita coba lihat soalnya deh. Bentar. Itu yang jam 7 kita lanjut kapasitor baru sama eh, apa arus listriknya ya. Oke, kita coba lihat soalnya deh. Ini apa sih? Kapasitor kan? Oke. Kapasitor. Coba lihat. Nah, ini dia. Oke. Vito ada kertas kan, Vito? Ada kertas sama Ada. pensil ada? Oke. Coba kita kerjain soal yang ini. Oke, coba Vito kerjakan 5 menit Vito. Oke, saya mau quest dulu ya, mau vote dulu bentar. Oke.
Gimana dapat Vito yang A? Masih coba bang. Oke, coba ya. Coba saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Gimana bisa, Vito? Baru Belum. C1-nya sih, yang plat atas. Kenapa? Nah, jadi gini Lima. Vito. Jadi gini caranya. Kalau Vito ketemu soal seperti ini, Vito harus cari dulu di mana A-nya. Ini A-nya kan kanan kiri ya? Iya nggak sih? Betul? Iya, Ini A-nya kanan kiri. Nah, ini A-nya kan. Nah, terus kalau udah, Vito gambarin. Berarti gambarnya gini dong. Gambarnya seperti ini. Gambar rangkaiannya. Yang atas seperti ini, ya nggak sih? C1. Yang bawahnya ada dua ya, Vito. Betul? ya, Gini kan? Nah, sekarang tinggal kita cari C-nya masing-masing, Vito. Berarti C1 itu, dia dapatnya berapa ini? Cuman seperempat ya? Betul? Seperempat A ya? iya Enggak. seperempat A. Seperempat doang kan? Karena dia 2,5 dari 7,5 kan? Berarti C1 itu Iya, seperempat A. Epsilon R1, tapi D-nya semua ya? Dibagi D. Tak. Nah, udah. Tak, tak. Nah, masukin deh. Berarti sama dengan A epsilon nol. Berapa K satunya? 2.
dikali 2 dibagi 4D. Nah, terus si C2. C2. C2 dia A-nya 3/4. 3/4 A. Epsilon R2. D-nya tapi cuman berapa D-nya? Setengah ya. Setengah D. Maka jadinya 3A epsilon 0 dikali K2 dikali 2 dibagi 4D. Betul. Kita coret, boleh jadi berapa nih? 6A epsilon 0. Berapa tadi K2-nya? 4 ya? 4 dibagi 4D. Paham, Vito? Paham ya? Oke, kalau kita sederhanain bentar. Tadi K2 yang mana? K2-nya 4 kan? Nah, sini 4. Betul? Kalau Fit? Oh, itu K. Harusnya K harusnya. Salah dia, bukan epsilon. Bukan Oh, harusnya K berarti ini. 4 dikali epsilon Mm-mm. 0 gitu ya nanti. Iya, betul. Nah, Oh, berarti oke. sama aja ini kan kalau diubah jadinya ini 2 ya. Eh, A epsilon 0 dibagi 2D. Ini kalau diubah jadinya 6A epsilon 0. C3 sekarang, gitu. C3, A-nya juga sama, 3/4 A. Epsilonnya epsilon R3. D-nya setengah D juga. Maka dapatlah 3A epsilon 0 K3 dibagi 4D dikali 2. Oke. Jadi kita bikin dulu rangkaian penggantinya, Vito, biar kita ngerti. Nah, 3A epsilon 0, K3-nya berapa? K3-nya 8 dikali 2 dibagi 4D. Maka kita bisa coret ini sama ini. Maka dapatlah 4 kali 3, 12 ya. 12A epsilon 0 ini per D ya. Per D. Nah, udah dapat nih. Sekarang kita lihat. Kan supaya dia jadi rangkaian satu, maka ini harus diseriin dulu kan. Jadinya CS. Maka kita cari dulu CS-nya. 1/CS sama dengan 1/C2 ditambah 1/C3. C2 itu kan ini, berarti sama aja D dibagi 6A epsilon 0 ditambah D dibagi 12A epsilon 0. Jadiin 12A epsilon 0. Maka dapatlah 3D. Maka CS-nya tinggal dibalik aja ya. 12 bagi 3, 4. 4A epsilon 0 dibagi D. Setelah itu apa? Si CS itu sama C1 kita seriin. Jadinya C total. Berarti kan, paralelkan. Berarti C totalnya sama aja C1 ditambah CS. C1-nya berapa? A epsilon 0/2D. A epsilon 0/2D ditambah 4A epsilon 0 dibagi D. Jadi 2D, maka ini 2, 1 tambah 8, 9. A epsilon 0. Udah jawabannya yang ini. Jawaban yang A. Yang C, yang B sekarang. Bila kedua plat diberi tegangan 12 volt, tentukanlah energi total yang tersimpan. Ya udah. Karena kita udah tahu C totalnya, energi totalnya kan sama aja apa? Setengah C total dikali delta V kuadrat. Udah. Berarti sama aja setengah C totalnya adalah 9A epsilon 0 dibagi 2D. Delta V-nya 12 volt. Gitu ya. Oke, 12 volt. Dikuadratin. Masukin deh. Bla 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 bla. Joule. Oke. Nah, ini kan ada informasi nih. Kapasitor kalau dia berisi udara itu 10 mikro. Artinya apa? C
Kalau nilainya A epsilon nol dibagi D, itu nilainya 10 mikro. Udah deh. Karena dia berapa ini? Sama aja setengah dikali 9 per 2. A epsilon nol dibagi D dikali 12 kuadrat kan? Maka sama aja 9 per 4. Ini 10 mikro. 10, 10 pangkat min 6 dikali 12 kuadrat. Coret deh 4 sama ini jadi 3. Maka kita dapatnya bla 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 bla. Coba. Ngerti? Paham, Vito? Paham, Bang? Oke, oke. Sampai sini ada pertanyaan, Vito? Belum Oke, lagi. nanti kita sore malamnya jam 7 kita akan bahas lanjutannya ini sama arus listrik ya. Oke, mari Oh ya, Vito. sekalian kalau yang malam buat Oh, nanti ada soal LTM dari saya gitu bisa nggak ya Bang boleh, dibantu? boleh. Kasih aja Oh ke ya, WL saya sekarang, oke? Kita bahas LTM juga. oh ya, Oke, oke oke. yuk mari Vito. Ya, makasih Bang.